Ya, terkait dengan kegiatan pelayanan imunisasi bayi imunisasi dasar lengkap bagi bayi dan balita, kami selama ini sudah melakukan pelayanan tersebut karena itu merupakan program rutin mulai dari provinsi, kabupaten, sampai pada kami yang paling dasar yaitu puskesmas. Baik, secara khusus menyangkut vaksinasi, ini ada beberapa kendala itu berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang menurut kami pemahaman pengetahuan menyangkut berbagai jenis vaksinasi ini belum lengkap. Misalnya mereka khawatir soal COVID, vaksin COVID. Lalu kalau kita bicara soal imunisasi, jadinya seperti satu bagian, padahal ini berbeda. COVID sudah berlalu, urusan-urusannya ada pada sebagian besar masyarakat yang memang harus menjaga diri terhadap COVID, tetapi khusus untuk anak-anak, orang tua mesti memperhatikan anak-anak ini untuk dibawa ke pusat-pusat kesehatan atau ke posyandu-posyandu dalam kaitan dengan pelaksanaan vaksinasi bagi anak. Untuk cakupan imunisasi dan apa yang telah kita laksanakan antara pihak distrik dengan pihak puskesmas dan dinas kesehatan khusus untuk di distrik Warsa adalah pertama kita membangun komunikasi, adakan pertemuan antara distrik dengan pihak puskesmas terkait dengan berapa banyak yang akan untuk melaksanakan imunisasi, kemudian kebutuhannya apa, kemudian setelah itu kita memaksimalkan peran daripada kader-kader posyandu dalam pelaksanaan imunisasi tersebut. Setelah itu kita koordinasikan dengan pihak dinas kesehatan terkait dengan penyediaan sarana vaksin atau sarana imunisasinya. Dan kemudian kita jadwalkan kerjasama untuk pelaksanaan kegiatan vaksin atau imunisasi tersebut. Kita perlu memberikan pelayanan imunisasi dengan baik, dengan benar kepada bayi, balita, karena dengan memberikan imunisasi pelayanan yang baik itu artinya kita mempersiapkan generasi yang akan menggantikan kita di tahun-tahun ke depan. Sehingga kami berharap untuk program imunisasi harus kita laksanakan dengan baik. Berharap buat kita semua harus peduli untuk program ini sehingga ketika kita sudah tua nanti mereka-mereka yang akan menggantikan kita untuk melanjutkan generasi ini ke depan. Pelayanan imunisasi kita di Biak Numfor ini tidak hanya untuk pelayanan semata-mata seperti yang Bapak Ibu lihat atau terima di posyandu atau di mana saja. Pelayanan imunisasi kita ini beberapa tahapan yang kita harus lalui, mulai dari perencanaan vaksin, perencanaan logistik, serta semua yang berhubungan dengan imunisasi. Semua memiliki proses yang harus kita perhitungkan secara baik. Baik itu berapa jumlah vaksin yang kita butuhkan, berapa jumlah logistik penunjang yang harus kita perlukan. Dalam pelaksanaan vaksinasi di semua desa yang ada di Kabupaten Biak Numfor, kita tidak boleh jalan sendiri dan juga tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh dukungan dari semua pihak, di antaranya adalah ada 5 tokoh kunci yang berperan besar di masyarakat itu. Antara lain adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh pendidikan. Inilah tokoh-tokoh atau orang kunci yang besar sekali pengaruh dan peranannya berkontribusi positif dalam membantu dan mengupayakan suksesnya vaksinasi di Kabupaten Biak Numfor. Pendapat saya sebagai jurim Puskesmas Biak Kota mengenai pendampingan dari Dr. Sher dan UNICEF, saya sangat berterima kasih karena dengan pendampingan itu apa yang menjadi kekurangan saya seperti pencatatan dan pelaporan, cara pembuatan laporan, sudah saya banyak belajar dari mereka dan yang banyak saya belajar lagi tentang rantai dingin. Jadi mungkin saya untuk
Dr. Sher dengan UNICEF, saya sangat-sangat berterima kasih dengan bantuan positif yang mereka berikan kepada saya. Nah, setelah kami juga dilatih oleh UNICEF dan Dr. Sher, banyak hal yang kami terima. Salah satunya contoh seperti saya yang bukan punya basic sebagai perawat, setelah mengikuti pelatihan tersebut, baru banyak sekali mengetahui hal-hal teknis terkait dengan imunisasi khususnya kepada bayi balita. Pendapat saya terkait pendampingan yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Dr. Sher, dari UNICEF bahkan provinsi, berhubungan dengan program imunisasi di Kabupaten Biak Numfor. Pertama-tama sangat membantu kami khususnya di bidang P2P dan secara langsung di seksi surveillance dan imunisasi terkait dengan sistem pelaporan kami yang dimana sebelumnya kami kesulitan menginput dan menfeedback laporan kami ke puskesmas. Nah, setelah ada pendampingan, apa yang kami harapkan, apa yang teman-teman dari provinsi harapkan, paling tidak kami sudah capai. Minimal pengiriman laporan ke provinsi tepat waktu, yaitu sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Kami harapkan semoga program pendampingan dari Dr. Sher atau UNICEF bahkan dari Dinas Kesehatan Provinsi masih berlanjut ke depan sehingga membantu kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terkait dengan kekurangan-kekurangan yang belum sempat kami perbuat atau kami selesaikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Program pendampingan dari program imunisasi yang dilakukan oleh Dr. Sher dan UNICEF ini tidak hanya terfokus pada peningkatan kapasitas dari tenaga kesehatan, tetapi di sini kami juga membantu dalam kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas, bahkan Posyandu. Karena sejatinya program imunisasi atau pemberian imunisasi itu tidak hanya mengenai bagaimana cara menyuntik ke anak atau pemberian vaksin ke anak, tetapi banyak sekali proses yang perlu diperhatikan, seperti bagaimana cara menjaga kualitas vaksin itu sendiri, dari vaksin itu diterima sampai vaksin itu bisa diberikan ke anak dengan kualitas yang sangat baik. Dan tentunya peran untuk menjaga kualitas dari rantai dingin vaksin itu sendiri perlu dijaga. Dan di sini kami mendampingi sampai dengan bagaimana itu bisa dijaga dengan baik dan pencatatan pelaporannya juga. Dan di sini selain dari peningkatan kapasitas dari tenaga kesehatan dan juga pemantauan ataupun monitoring dari rantai dingin vaksin agar vaksin bisa diberikan secara berkualitas dan juga memiliki manfaat yang optimal bagi anak, kami juga membantu dalam proses advokasi, di mana proses advokasi itu sangat diperlukan, terutama untuk bisa menjaga dari bagaimana vaksin atau imunisasi ini dapat terus berlanjut. Di sini kami biasa melakukan advokasi dengan berbagai stakeholder seperti tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, kemudian juga kita biasa berkolaborasi dengan TNI Polri, bahkan Dinas Pendidikan dan orang tua, agar program imunisasi ini dapat berjalan bersama. Ayo imunisasi. Ayo imunisasi. Ayo. Ayo imunisasi. Jaga kitong pu anak, Jaga kita orang pu anak. Dari penyakit berbahaya. Dari penyakit berbahaya. Anak sehat, Anak sehat, Anak kuat Anak kuat dengan imunisasi.